Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Di pedalaman Sumatera, ada kebun karet tua. Siang jadi tempat mencari nafkah, tapi malam tempat makhluk lain menjaga haknya. Dan di sanalah 3 punakawan Betawi bekerja sebagai penyadap karet. Gareng, Petruk, Bagong. Mereka tidak tahu, sore itu mereka membawa pulang sesuatu yang bukan milik manusia. Damai pagi berseri, Petruk dan Suara Bagong tetesan berangkat getah. kerja penuh mimpi ke pabrik karet piti. Udah cukup, getah hari ini lumayan. Jangan serakah kerja, badan juga butuh istirahat. Kalau badan butuh istirahat, hati butuh janda, Bang. Mulut lo tuh butuh sabun truk, biar nggak ngomong kotor terus. Sabun apa bang? Sabun cuci piring? Bisa kagak? Udah, makin sore makin nggak bener aja omongan lu. Mereka jalan pulang. Mesin berdentan, kisah pun dimulai. Oh drama, oh romantika, misteri. Matahari hampir tenggelam. Tiba-tiba Petruk berhenti. Di tanah ada singkong besar. Wah, rezeki anak soleh. Jangan sembarang ambil truk, bisa jadi itu punya orang. Lah, singkong itu kan jatuh di tanah. Tanah milik negara, negara milik rakyat. Rakyat itu kita, Reng. Berarti singkong itu rakyat juga ya bang? Ya udah, gue selamatin dah singkong itu sebelum jadi rakyat miskin. Singkong itu dimasukkan ke celana Petruk hingga nampak. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan mendadak sunyi. Langkah mereka terasa berat. Dari kejauhan terdengar suara. Bang, itu angin atau orang lagi kedinginan? Kayaknya itu bukan suara angin dah. Daun karet bergerak, padahal tidak ada angin. Petruk tetap santai. Palingan monyet batuk, Gong. Tiba-tiba, singkong di celana Petruk bergerak-gerak. Bang, anunya hidup tuh. Ah, lu lebay. Ini singkong bukan anunya gue. Tiba-tiba, pohon bergoyang sendiri. Mereka pun lari. Akhirnya, mereka sampai di kediaman. Di dalam rumah, Petruk merebus singkong yang tadi ditemuinya di jalan. Awas lu truk, kalau ada apa-apa tanggung sendiri. Tenang aja, Reng. Gak bakal terjadi apa-apa. Air mendidih, tiba-tiba kompor padam sendiri. Lalu menyala lagi, warna asapnya berubah menjadi hijau. Wah bang, kompornya masuk angin tuh. Suara langkah tinggi. Bayangan tinggi kurus melewati jendela. Pintu diketuk dengan sangat keras. Angin di dalam ruangan berubah menjadi dingin. Tiba-tiba angin di dalam rumah kok dingin ye?
Maaf bang, mau numpang rebus singkong juga. Di luar berdiri sosok tinggi, kurus, rambutnya panjang, mukanya menyeramkan. Makhluk itu mengetuk pintu rumah kembali hingga terdengar suaranya sangat kencang. Lalu berkata, Kembalikan milikku. Apaan tuh suaranya? Kok kayak orang sakit? Dan ngetok pintunya juga sampai keras gitu. Jangan-jangan warga butuh pertolongan. Tapi Gong, kenapa pakai ngancam segala? Coba lihat Gong. Bagong pun membuka pintu. Namun tiba-tiba Bagong pingsan. Hah? Ah! Lari truk, bantuin gue bawa Bagong. Kita lewat pintu belakang. Siap Reng. Mereka lari ke rumah kepala dusun, sementara Bagong digotong. Pintu diketuk, Pak Sudin pun keluar. Tolong Pak, kami diteror oleh makhluk halus. Iya pak, setelah saya ambil singkong di sana, kami diteror. Tenang, kalian ambil singkong dari kebun yang ada di pohon besar bengkok itu. Mereka mengangguk. Pak Sudin serius. Itu kebun dijaga beku ganjang, penunggu lama. Bukan jahat, tapi haknya jangan diganggu. Kalau dikembalikan, apakah dia minta kwitansi pak? Hus, jangan ngawur kamu truk. Sudah, ayo masuk dulu. Istirahatkan Bagong di dalam. Di dalam rumah Pak Sudin, Bagong masih saja pingsan. Sementara Petruk, Gareng, dan Pak Sudin berbincang-bincang di ruang tamu. Sekarang coba kalian ceritakan secara lengkap kenapa kalian bisa diteror oleh begu ganjang itu. Jadi begini Pak ceritanya. Gareng pun menceritakan skenario kejadian yang mereka lakukan sore tadi. Begitu Pak ceritanya. Kalau begitu, kita harus tebus singkong itu dengan kemenyan di kebun itu. Sebentar, saya ambilkan dulu menyannya. Baik Pak. Malam hari mereka kembali ke kebun singkong. Pak Sudin membawa kemenyan. Sesampainya di pohon bengkok, Pak Sudin meletakkan kemenyan itu di bawahnya. Maafkan anak ini. Tanah pun bergetar, begu ganyang muncul. Suara langkah tinggi. Makhluk itu pun mendekat, lalu berhenti. Lalu makhluk itu menghilang dengan perlahan. Kemenyannya hilang sendiri. Untung saja makhluk itu mau menerima bayaran dengan kemenyan. Ya sudah, ayo kita pulang. Alhamdulillah, gara-gara lu nih truk. Malam ini kita mendapat teror. Hehehe, habis sih, mayan Reng. Daripada tuh singkong mubazir, gak ada yang ambil. Mereka pun kembali ke rumah Pak Sudin. Misteri berbalut hikmah di kota besar. Di rumah Pak Sudin, suasana tenang. Sementara itu, Bagong sudah siuman dari pingsannya. Di hutan, jangan suka ambil yang bukan hak kalian. Iya Pak, maafkan dengan keteledoran kami ya. Gara-gara Bang Petruk nih, Aye jadi pingsan begini. Sorry Gong, besok kita kerja aja.
jangan cari singkong lagi. Hidup terus berjalan pasti. Petruk sering tertawa, Bagong termenung saja. Mereka bercerita Besok paginya, tentang mimpi dan asa. di depan mes ada satu singkong lagi. Ada tulisan yang mengukirnya, yang itu boleh. Nah, ini nih singkong halal. Ambil ya bang, mayan buat nanti di hutan karet. Awas hati-hati, ntar jebakan lagi. Tiba-tiba suara menggema dari jauh. Satu saja. Hah? Kabur, Reng, Gong. Mereka bertiga lari ngibrit menuju hutan karet, sekalian berangkat kerja. Kota yang keras kadang beri luka, tapi di dalam Kadang yang menyeramkan bukan hantunya, tapi manusia yang suka ngambil bukan haknya. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita horor yang lucu habis.